Kenapa? Iya, kembali. Iya, memang masih belum. Good. Oke, sudah dinyalakan semua kameranya yang online? Sudah loh, Mi. Sudah. Oke, kita mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Terima Sukses. kasih sudah hadir dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Terakhir. Nah, itu lupa. Saya masih ingat. Terakhir kita belajar tentang apa? Saya masih ingat. Lembaga penegak hukum. Ya, tentang aparat penegak hukum. Ya, ada berapa lembaga atau aparat penegak hukum yang kita pelajari kemarin? 5. 5. Oke, apa aja? Advokat, Kepolisian, kejaksaan, polisi, hakim, atau Polisi. kejaksaan. kejaksaan, Mohon maaf bisa diulang. Polisi. kejaksaan, Mm-mm. hakim, advokat, KPK. Oke. Jadi ada 5 lembaga penegak, 5 aparat atau lembaga penegak hukum yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang terkait dengan aparat penegak hukum, terkait tugas yang kalian kerjakan pada pertemuan terakhir. Terus kita lanjutkan untuk materi terakhir di bab ini, yaitu tentang kasus pelanggaran hukum. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas dulu tugas yang kalian kerjakan pada pertemuan kita yang terakhir. Share screen saya sudah muncul belum? Yang online? Belum, Miss. Sebentar ini spin-nya. Oke, untuk yang online masih bisa mendengar suara saya? Masih, Miss. Oke, share screen-nya udah muncul belum? Belum. Belum, Miss. Belum. Oke. Sambil menunggu, Kak, saya minta mungkin kalian bisa buka dulu tugasnya ya. Ini soalnya suka kenapa susah dibuka. Oke, silakan dilihat dulu untuk tugasnya yang pertemuan terakhir untuk wacana yang pertama.
Oke, untuk wacana yang pertama, ada yang mau menyampaikan? Penegak hukum yang berwenang atau yang sekiranya yang memiliki kewenangan terkait dengan wacana tersebut? Ada yang bisa menyampaikan? Miss. Oke, ya silakan. Penyanyi Ashanti dilaporkan oleh Martin Pratiwi atas dugaan penggelapan dan penipuan di Polda Metro Jaya. Dalam gugatan tersebut, Ashanti membutuhkan bantuan untuk menghadapi gugatan tersebut. Yang pertama ada Polri, karena penerima laporan penggelapan dan penipuan pertama itu di Polda Metro Jaya. Terus yang kedua ada advokat, itu mengajukan gugatan. Ashanti membutuhkan bantuan dari advokat untuk menghadapi gugatan. Oke, jadi untuk wacana yang pertama ini, penyanyi Ashanti dilaporkan oleh Martin Pratiwi atas dugaan penggelapan dan penipuan di Polda Metro Jaya. Jadi di sini yang terlibat adalah kepolisian atau Polri yang berwenang untuk menerima laporan. Ya, jadi ketika ada laporan pengaduan, baik itu pidana maupun perdata, itu pertama kali diterima oleh kepolisian. Ya, terus selanjutnya dalam gugatan tersebut, Ashanti membutuhkan bantuan untuk menghadapi gugatan tersebut. Jadi di sini untuk menghadapi gugatan, kita sebagai orang awam atau masyarakat umum, kita membutuhkan bantuan dari pengacara, ya, pengacara atau advokat gitu. Nah, jadi untuk teks atau wacana yang pertama, ada dua aparat atau pihak yang berwenang di sini. Yang pertama adalah Polri tadi yang menerima pengaduan, yang kedua aparat advokat atau pengacara. Nah, selanjutnya kita masuk ke teks yang kedua. Bentar, mohon maaf ya, ini Nah, kakak untuk semua model yang jadi itu. Oke, nggak ngomong aku sama siapa, sekolah sama siapa ini. Ini dong. Biru. Anjay. Cynthia Mayangsari tertawa-tawa. Who is this? Hah? Demi? Apa itu? Oh my god. Sebentar ya, Zoom-nya Miss Shirley tiba-tiba keluar. Ditunggu dulu ya.
sama kita jalan-jalan kemana, semua pun menunduk, guys. Ya, kayak mendongak gitu. Fatin kemana kamu? Banget ya. Ya, pakai contoh apa, Masya Allah. Enak yang sampai kapan? Sama pas nih. Mantap ya. Ngantuk saya. Mbak, kenapa, Mang? Kenapa? Enggak, aku sing ngerjakno bindo ya melerek. Yang kok elek. Gak mau. Oke, mohon maaf ya tadi terputus jaringan saya.
Kita lanjutkan ya. Tadi sampai pada teks atau wacana yang kedua. Ingin putus lagi kok. Saya bukakan kembali untuk teksnya. Oke, untuk yang online, start sipilnya sudah muncul? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sekarang kita ke teks yang kedua ya. Nah, ini ada yang mau menyampaikan atau menyimpulkan aparat penegak hukum apa yang terlibat dalam cerita atau wacana tersebut. Untuk yang kedua, Atau enggak Saya, Miss. oke, silakan. Aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut itu KPK. Karena tugasnya KPK itu menyelidiki kasus korupsi di kasus tersebut. Kemudian ada kepolisian. Tugasnya kepolisian itu bertugas melakukan penangkapan terhadap pelaku korupsi, Miss. Oke, jadi ini dari Ditasya menyampaikan yang pertama KPK, karena ini terkait dengan kasus korupsi ya. Terus yang kedua kepolisian, karena yang menangkap pelaku. Ada yang mau menambahkan? Atau mungkin punya pendapat lain untuk teks atau yang kedua? Ya, silakan. Saya agak beda. Ya, silakan. Gimana? Saya yang pertama KPK karena merupakan pihak aparat yang bertugas terkait kasus korupsi, sama yang kedua bukan kepolisian tapi kejaksaan. Kenapa kejaksaan? Karena dalam kasus ini tuh KPK dapat melakukan penyidikan bersama kejaksaan. Terus kemarin saya lihat-lihat di internet itu ada yang kayak pengaturan bahwa selain KPK, kalau untuk kasus korupsi itu kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan dan penggeledahan. Ya, oke. Jadi yang pertama untuk kasus ini, atau mungkin ada lagi yang mau menambahkan, yang memiliki perbedaan aparat penegak hukumnya untuk yang kedua. Bagi saya KPK saja, karena KPK sudah bisa menangkap dan menyelidiki. Tadi dari Ditasya, polisi sama KPK gitu ya. Terus yang kedua dari Cynthia, KPK dan kejaksaan. Ada lagi yang mau menambahkan atau memiliki pendapat yang berbeda? Ya, kalau yang pertama terkait dengan KPK ini sudah jelas ya, bisa kita lihat di sini karena ini kasus korupsi ya. Yang pertama. Terus yang kedua, di sini ada menggeledah, ada penyidikan. Itu ada kewenangannya siapa? Di awal sudah saya sampaikan, kalau KPK itu pada pertemuan terakhir, kalau KPK ini memiliki kewenangan yang sama dengan kepolisian dan kejaksaan kan? Nah, berarti untuk melakukan ini ya, kewenangannya tersebut, KPK akan mendapatkan bantuan dari kepolisian maupun kejaksaan. Nah, karena ini terkait dengan penggeledahan, penyidikan, berarti di sana juga melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Nah, jadi bukan hanya kejaksaannya saja, atau bukan hanya kepolisian, tapi dua-duanya. Ya, berarti di sini ada 3. Kalau penyelidikan itu memang kepolisian, tapi ketika sudah penyidikan di sana melibatkan kejaksaan. Karena di sini ya ada penyidikan ya. Berarti kalau penyidikan sudah melibatkan kejaksaan terkait mencari barang bukti ya, karena di sini kan gini, pengalian aset, menggeledah. Nah, ini kan terkait mencari barang bukti. Nah, ini melibatkan pihak kejaksaan. Oke, untuk kepolisian biasanya kan karena kalau kasarnya orang masuk ke rumah orang lain ya, ini kadang kan nggak semua orang mau digeledah, nggak semua orang itu mau diperiksa atau diselidiki kan. Jadi butuh bantuan polisi untuk kalau misalnya tersangkanya ini menolak atau kadang ada yang istilahnya apa ya, berusaha untuk menyerang dari pihak KPK atau kejaksaan gitu ya. Nah, kalau kepolisian kan mereka memang aparat keamanan ya, udah siap kalau menghadapi hal-hal semacam itu. Oke,
Oke, untuk terkait dengan teks yang kedua, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Kira-kira bisa dipahami untuk teks yang kedua? Oke, kita lanjutkan untuk yang ketiga. Yang ketiga, ada yang mau menyampaikan atau ada yang mau menyimpulkan? Polisian terus sama apa ya? Kepolisian sih. Yang ketiga, ada Bukan aksi hal- pencurian di sebuah swalayan terekam kamera CCTV. Setelah melihat hasil rekaman CCTV, pemilik swalayan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Nah, kira-kira ada yang tahu pihak yang berwenang yang dimaksud di sini siapa atau apa lembaganya? Iya, kepolisian. Ya. Kenapa kepolisian? Ada yang bisa menjelaskan? Karena dia menangkap dan dia menerima laporan. Saya, Miss. Ya, sebentar. Gimana, Kaila? Ya, yang menerima laporan kepolisian. Gitu ya. Oke. Silakan yang online, ada yang mau menyampaikan tadi? Nggak jadi, Miss. Udah Kenapa? disampaikan kok. Ya, jadi di sini yang terlibat adalah kepolisian. Ada hanya kepolisian saja atau ada lainnya? Seperti yang di teks sebelumnya kan ada lebih dari satu, ya kan? Nah, untuk yang ketiga ini, apakah hanya satu atau lebih dari satu? Gimana? Untuk yang ketiga ini? Saya cuma Iya, dua. jadi untuk yang ketiga ini hanya satu. Satu. Ya, pihak kepolisian. Seperti yang tadi disampaikan, karena ini hanya melaporkan atau menyampaikan tentang adanya tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum. Ya, jadi sampai di situ. Karena di situ tidak ini beda ya kalau seperti yang di sini kan yang di bacaan pertama kan membutuhkan bantuan. Berarti kan bantuannya dari siapa seperti itu. Nah, kalau di sini kan hanya dia melaporkan ada kasus pencurian, buktinya rekaman dari CCTV. Nah, ini yang menerima adalah pihak kepolisian. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir, Tuh, saya nemunya ada dua, Miss. Hakim sama kejaksaan. Udah selesai. Hakim. ya gimana Cynthia? Hakim. Hakim. Kenapa hakim? Memvonis. Karena memberikan vonis. Oke. Hanya hakim saja atau ada aparat lain? Saya hanya hakim saja. Oke. Ya, ini sudah ada yang menyampaikan pendapat kalau aparat yang pihak penegakan hukum yang terlibat di sini adalah hakim karena yang memvonis atau menjatuhkan hukuman. Ada yang mau menambahkan atau punya pendapat lain? Saya, Ya, gimana? saya kemarin nambah kejaksaan. Kenapa kejaksaan? Menurut saya ada tuntutannya, Miss. Sebelum terjadi vonis, pasti ada tuntutan, ada yang dituntut sama kejaksaan. Oke, jadi ketika dalam proses pengadilan, memang jaksa akan mengajukan tuntutan kan? Misalnya, menurut jaksa menuntut dihukum 5 tahun. Gitu. Vonis atau keputusan hakim bisa jadi lebih rendah, sama atau lebih tinggi ya dari tuntutan yang diajukan oleh kejaksaan atau jaksa. Nah, tapi kita kembali lagi kita lihat dalam konteks atau cerita ini,
apakah dalam teks atau wacana ini menyinggung terkait tuntutan? Ada tuntutannya enggak atau menyinggung tentang tuntutan enggak? Nggak ada, Miss. Enggak ada ya. Kecuali gini, kecuali misalnya di sini diceritakan mereka dijatuhi vonis atau hukuman 4 tahun yang lebih ringan dari tuntutan jaksa misalnya. Atau misalnya ada tuntutan yang disampaikan 5 tahun, tapi vonis yang dijatuhkan 1 tahun misalnya. Berarti kan di situ menunjukkan kalau ada tuntutan, kemudian putusan atau vonisnya seperti apa. Baru di sana ada 2 aparat yang berbeda. Tapi kan di sini hanya menceritakan tentang vonis atau keputusan hukumannya seperti apa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan aparat penegak hukum, ada yang mau ditanyakan untuk perannya atau ada yang masih bingung? Ya? Saya mau bertanya, kalau misalkan pelakunya itu tertangkap, tapi nggak ada tuntutannya, itu butuh kejaksaan juga nggak, Miss? Maksudnya nggak ada tuntutannya? Tertangkap nggak ada tuntutannya gimana? Nggak ada penuntutan gitu, Miss? Gini, jaksa itu yang akan melakukan tuntutan, ya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum di negara kita, hukum itu kan ada 2, pidana dan perdata, ya. Kalau dalam hukum perdata itu memang kasus akan muncul atau terjadi jika ada yang melakukan tuntutan atau melaporkan. Ada yang tahu contohnya perdata apa? Ada yang tahu contohnya perdata apa? Enggak. Ada yang tahu? Contoh perdata yang masuk dalam kasus perdata apa? Pencuri. Hak asuh itu maksudnya. Gimana? Hak asuh. Hak asuh anak. Terus apa lagi? Utang piutang. Terus apa lagi? Apa? Sengketa tanah. Sengketa tanah, kalau di sini maksudnya sengketa tanah itu terkait warisan ya, bukan yang tanah jual beli ya. Jadi terkait dengan misalnya perebutan warisan, hak asuh anak, terus perceraian, itu juga masuk kasus perdata loh, perceraian. Ya. Jadi kalau seperti itu, kalau ada yang melapor atau mengajukan gugatan, memang baru akan diproses. Itu untuk perdata. Nah, untuk pidana, ada atau tidak adanya yang melaporkan atau mengajukan tuntutan, misalnya dari korbannya itu diam saja, itu tetap akan diproses di peradilan. Ya, jadi kejaksaan negeri atau kejaksaan umum yang akan mengajukan tuntutannya. Tapi kalau untuk perdata, yang mengajukan tuntutan itu bisa dari korbannya atau bisa dari kejaksaan negerinya, tergantung kita mengajukannya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi tetap harus ada penuntutan. Ya, tapi yang membedakan itu tadi, kalau pidana yang mengajukan konsep pidana itu ada tidak adanya yang melapor atau korbannya tidak. Misalnya ada kasus pencurian, ya kayak tadi kan korbannya menyampaikan ya, yang swalayan tadi pencurian, dia melaporkan, berarti kan ada laporan kan, kemudian diproses. Nah, misalnya di sini tidak ada yang melaporkan dari korbannya. Misalnya di kampung kamu ada pencurian, tapi semua orang tahu kan. Yang korban ini nggak melapor misalnya diem aja. Tapi ini tetap akan diproses. Otomatis pihak kepolisian akan datang memeriksa. Jadi seperti itu. Nah, kalau kondisi seperti itu, ini penuntutan akan dilakukan oleh kejaksaan negeri atau kejaksaan umum. Ya. Jadi dari pihak korban melapor apa enggak, misalnya ada kasus pembunuhan, keluarga korban sudah kelas wes gak apa-apa, kadang kan seperti itu. Nah, ini akan tetap diproses kalau pidana. Kalau perdata itu tadi, ya kan terkait dengan harta warisan, hak asuh anak. Ini kalau misalnya gini, kita ngobrol misalnya di sini semua ahli warisnya sudah sepakat, oke pembagiannya seperti ini, berarti kan nggak ada masalah. Nah, ketika salah satu tidak sepakat atau tidak bisa menerima, nah ini kan jadi masalah. Ketika jadi masalah, otomatis ada salah satu pihak yang menyampaikan
menyampaikan istilahnya melaporkan kasusnya ke pengadilan seperti itu. Nah, itu nanti akan diproses. Nah, prosesnya ada dua. Kejaksaan yang mengajukan tuntutan itu bisa dari kita yang melaporkan atau kita serahkan ke pihak kejaksaan negeri. Makanya kalau perdata ini jelas kita butuh pengacara atau advokat karena kita yang mengajukan kan. Nah, kalau pidana nggak harus, korban nggak harus menyiapkan pengacara atau lain sebagainya karena itu tadi. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Belum. Aku pengen beli tas. Oke, kalau tidak ada seperti yang tadi saya sampaikan untuk hari ini ada dua, maksud saya setelah kita membahas tentang tugas kalian tadi, saya akan menyinggung materi yang terakhir di bab ini ya, terkait dengan kasus pelanggaran hukum. Nah, jadi di sini seperti ini, pelanggaran hukum adalah tindakan atau perbuatan yang melawan hukum atau yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, di bab pertama kita udah belajar tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hukum, hukum apapun itu merupakan bentuk dari pengingkaran kewajiban. Ya kan? Dalam hidup atau dalam kita bermasyarakat, bernegara ataupun bersosialisasi itu ada beragam hukum yang berlaku dan masing-masing ini memiliki sanksi yang berbeda. Nah, di sini saya menjelaskan singkat aja yang paling sering atau yang paling umum kita temui ya. Yang pertama adalah agama. Dalam agama kan ada aturannya kan, ada ketentuan ya. Setiap agama kan ada aturan, ada ketentuan. Misalnya tidak boleh mencuri misalnya. Itu kan semua agama ada. Tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Tidak boleh melukai orang lain. Nah, ini kan aturan hukum yang harus ditaati di agama. Nah, mungkin di beberapa agama akan ada lebih spesifik lagi ketentuannya. Nah, terkait hukum atau aturan agama, itu sanksinya nggak bersifat langsung. Maksudnya nggak bersifat langsung. Kalau kalian melanggar, misalnya kalian melanggar lampu lalu lintas, kan langsung ditilang gitu ya, bayar denda. Nah, kalau dalam konsep agama, sanksinya ini berupa pahala dan dosa. Kalau kalian belajar agama kan seperti itu. Kalau kalian nggak menjalankan, nanti dapat dosa, gitu kan. Kalau kalian menjalankan, nanti dapat pahala. Kan konsepnya seperti itu. Itu kalau dalam agama. Ya, jadi berpikirnya kita nggak langsung mendapatkan saat itu juga hukumannya. Nah, tapi pahala dan dosa tadi, yang katanya hitungannya nanti seperti itu. Nah, selanjutnya ada norma kesusilaan. Jadi terkait dengan baik buruknya sesuai dengan hati nurani yang ada dalam masyarakat. Kesusilaan, kesopanan ini sama ya dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi ada kira-kira ada yang tahu bedanya kesusilaan dan kesopanan? Kesusilaan ini terkait dengan hati nurani, kesopanan ini lebih ke adabnya. Maksudnya tiap masyarakat mungkin beda adab ya. Misalnya kalau kesusilaan terkait dengan kita menganiaya orang, ini kan secara manusiawi nggak baik kan. Kalau kesopanan mungkin terkait dengan cara berpakaian. Nah, cara berpakaian masyarakat kita dengan masyarakat di negara lain mungkin berbeda, ya kan? Tuh. Nah, untuk kesusilaan dan kesopanan ini sama, sanksinya tidak tegas. Maksudnya tidak tegas itu tidak ada aturannya, tidak ada hukumnya. Misalnya kayak tadi, melanggar lampu merah, denda tilang sekian, kurungan sekian bulan, gitu kan? Tidak bawa SIM sekian. Nah, itu kan jelas. Ada aturannya. Nah, untuk kesusilaan dan kesopanan ini enggak ada. Tapi yang didapat seperti ini. Malu gitu kan, terus ada cemoohan atau omongan orang istilahnya. Kalau di kampung kalau dilihat
ih anak ini nggak sopan, kan akan jadi bahan omongan orang. Nah, semacam itu sanksinya atau hukuman yang kita terima. Maksudnya tidak tegas ya karena nggak ada undang-undangnya, nggak ada harus dihukum sekian bulan. Itu enggak. Ya, itu pertama. Terus kedua, itu kita merasakannya sendiri. Orang lain nggak melihat. Maksudnya ketika kita merasa malu kan orang lain nggak ngerti kita merasa malu atau kita dicemooh orang kan orang lain nggak tahu. Kalau kita dikurung atau dihukum penjara kan orang lain tahu, oh dia di penjara sekian bulan gitu kan. Seperti itu. Jadi untuk kesusilaan dan kesopanan seperti ini. Untuk norma agama, kesusilaan, kesopanan ada yang mau ditanyakan? Ya, kira-kira udah tahu gambarannya ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada hukum. Nah, kalau hukum itu aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang di sini siapa? Ya negara atau pemerintah ya. Karena kita hidup di suatu negara, jadi aturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Itu dalam konteks yang luas. Kalau dalam konteks lingkup yang kecil, misalnya di sekolah ya, tata tertib sekolah. Nah, untungnya itu tegas dan berlaku bagi semua. Misalnya, menurut undang-undang ketika membunuh orang dengan sengaja, hukumannya misalnya 10 tahun penjara, gitu ya. Siapapun yang melakukan itu akan diproses yang sama. Ini. Ya, maksudnya tegas dan nyata itu ada undang-undangnya. Di situ ditentukan, misalnya kalau mencuri, hukumannya sekian bulan gitu ya. Misalnya kalau merampok hukumannya ini, itu kan ada seperti itu. Dan ini berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali. Jadi secara umum hukum atau aturan yang harus kita patuhi ini ada 4 ini. Agama, karena di negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi nilai religius. Jadi semua orang diharapkan itu sudah beragama dan kita mematuhi peraturan atau mematuhi istilahnya apa ya, ketentuan agama kita masing-masing. Ya, karena diharapkan kalau kita sudah mematuhi aturan agama, hidupnya akan menjadi lebih baik. Nah ini, yang pertama agama, yang kedua kesusilaan dan kesopanan ini dalam kehidupan bermasyarakat. Ya kan, dalam kalian berkehidupan bermasyarakat, bersosialisasi dengan entah teman kalian yang satu istilah teman sebaya atau di lingkungan masyarakat di RT atau RW. Nah, seperti itu. Misalnya di lingkungan itu setiap seminggu sekali ada kegiatan kerja bakti gitu kan. Terus kalau yang nggak ikut kerja bakti, kadang kalau yang nggak pernah ikut kerja bakti nanti jadi bahan omongan orang kan. Dia nggak pernah ikut kerja bakti, terus dikucilkan sama masyarakat sekitar. Nah, ini kan juga bentuk dari norma tadi. Norma yang berlaku dalam masyarakat. Sementara norma yang berlaku di negara itu adalah hukum. Kita menyebutnya hukum. Ya, karena bersifat tegas dan dibuat oleh pihak yang berwenang. Kalau norma itu hanya berupa aturan. Secara umum norma itu memang aturan. Tapi sifatnya nggak tegas. Maksudnya nggak tegas ya seperti tadi. Ya. Oke, terkait ini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalian kira-kira bisa membedakan. Ketika kalian melakukan sesuatu yang ini kalian merasa ini nggak sesuai dengan aturan, atau mungkin dianggap nggak sesuai dengan norma. Kalian tahu kan, oh berarti ini aturan atau norma negara, atau aturan atau norma kesusilaan dan sebagainya. Dan nanti sanksinya seperti apa. Gitu kan? Dan apa yang harusnya kita lakukan agar kita tidak melanggar hukum atau kita sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi untuk materi yang terakhir intinya di sana. Ada beberapa norma, ada beberapa aturan yang harus kita patuhi. Ya, jadi pengingkaran kewajiban pelanggaran hukum itu bukan hanya hukum negara. Ya, tapi ada tadi agama dan norma kesusilaan dan kesopanan. Itu juga termasuk ketika kalian tidak sesuai dengan norma atau aturan itu juga termasuk dalam pengingkaran kewajiban. Tidak mematuhi aturan atau norma. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kan misalnya ada
adat misalnya adat di Lombok yang bisa boleh nikah walaupun belum cukup umur sesuai UU. Nah, kan akhirnya kan karena undang-undangnya lebih tinggi yang dari pemerintah, terus akhirnya kan adat itu kan ditiadakan kan, Miss. Nah, kalau menurut Miss, lebih baik kehilangan adat atau mending meninggalkan adat untuk perkembangan negara, Miss? Anjay, abot. Terima kasih Imam. Jadi gini, ada banyak adat, ya kita bicara secara umum dulu ya. Ada banyak adat atau kebiasaan itu yang nggak sesuai dengan hukum kan, atau hukum yang dibuat oleh negara. Nah, ketika kondisi tersebut, orang kan berpikirnya nanti adat budayanya hilang gitu kan, maksudnya. Di beberapa daerah itu akhirnya akan semacam apa ya? Akan dimodifikasi aturan itu. Jadi kasarnya nggak saklek kayak gitu. Kalau kalian tahu mungkin di Aceh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. All lessons have ended for today. Nyanyi. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi nanti akan di beberapa daerah itu akan disesuaikan. Seperti Aceh, dia akan punya UU syariat Islam gitu kan, karena disesuaikan. Terus di Bali juga ada, mereka punya adat atau kebiasaan sabung ayam itu kan dianggap judi. Nah, ini akan disesuaikan juga. Jadi di beberapa daerah ketika ini dianggap nanti bisa melunturkan budaya mereka, untuk undang-undangnya akan akan seperti segera dimulai. Kira-kira bisa dipahami ya. Kepada seluruh Bapak, Ibu guru karyawan, Kita doa dulu ya. Dimohon tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai Allah Tuhan kami, manfaatkanlah ilmu yang telah kami pelajari. Berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Cukupkanlah Allah sebagai penolong dan pelindung kami. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih banyak untuk kehadiran dan partisipasi pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss.